Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas AKP 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa itu? Menurut saya, perusahaan jasa adalah suatu unit usaha atau lembaga yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Menurut ahli Philip Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan bersifat abstrak atau tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan pada orang lain. Adapun beberapa ciri-ciri perusahaan jasa atau karakteristik perusahaan jasa yaitu yang pertama, kegiatan utamanya menjual jasa. Sebuah perusahaan jasa tidak membuat sebuah produk dalam perusahaannya, namun sebuah perusahaan jasa menawarkan sebuah bentuk layanan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Perusahaan jasa tidak menjual sebuah produk dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk barang. Namun, meskipun perusahaan jasa tidak memiliki produk yang dapat dilihat, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu hasil produk jasa tidak dapat disamakan. Jika Anda menjual produk nyata, di mana barang yang dijual di antara konsumen akan memiliki bentuk dan hasil yang sama. Lain halnya pada entitas bisnis jasa, di mana hasil layanan yang akan diterima oleh masing-masing konsumen dapat berbeda dari konsumen lain. Misalnya dalam hal kualitas layanan atau kemampuan penyedia layanan. Yang keempat yaitu tidak memiliki harga pokok produksi. Dalam sebuah perusahaan jasa memiliki karakteristik yang sangat membedakan antara jasa dengan jenis perusahaan lainnya. Karakteristik dalam sebuah perusahaan jasa ialah tidak adanya harga pokok produksi dan penjualan. Dan perusahaan jasa tidak melakukan kegiatan produksi barang karena tidak membutuhkan bahan baku produksi. Sehingga laporan keuangan pada perusahaan jasa tidak terdapat informasi tentang harga pokok produksi dan penjualan. Yang kelima yaitu tidak ada standar harga yang umum. Dalam sebuah kebutuhan konsumen atau pelanggan biasanya selalu berbeda-beda tergantung keluhan atau keinginannya. Maka harga jasa tersebut tidak bisa dipatok secara umum dan harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Contoh dari perusahaan jasa ini seperti bank, bengkel, salon, transportasi, telekomunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi merupakan tahapan berupa pengolahan data yang saling berurutan hingga menghasilkan suatu informasi keuangan. Pada siklus akuntansi perusahaan jasa ini yang pertama yaitu analisis transaksi. Transaksi merupakan peristiwa yang menyebabkan perpindahan uang atau barang dari pihak yang satu ke pihak lainnya. Transaksi yang terjadi pada perusahaan tentu akan dicatat dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. Contoh bukti transaksi yang sering ditemui diantaranya adalah kwitansi, waktu penjualan, waktu pembelian, dan lain-lain. Yang kedua adalah membuat jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Fungsinya yaitu untuk menentukan pada jenis akun mana transaksi itu dimasukkan dan dicatat beserta jumlahnya dari bukti-bukti transaksi yang terkumpul. Yang ketiga yaitu memposting ke buku besar. Setelah penjurnalan, pindahkan data tersebut ke buku besar. Buku besar adalah pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri atas ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal. Yang keempat adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo
semua akun buku besar umum perusahaan pada periode tertentu. Akun yang tercermin pada neraca saldo terkait dengan semua item akuntansi utama, termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian. Pembuatan neraca saldo ini untuk menilai proses pencatatan data. Apabila jumlah debit dan kredit seimbang, itu artinya tidak ada kesalahan dalam pencatatan data. Selanjutnya yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Keenam yaitu neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah lembar kerja yang berisi semua data tentang akuntansi. Neraca lajur ini berisi informasi tentang neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Yang ketujuh yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam hal ini, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Selanjutnya yang terakhir yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun nominal, sehingga dapat dimulai pembukuan yang baru. Akun yang ditutup adalah pendapatan, riba, beban, dan laba rugi. Caranya dengan menolakkan atau membuat nihil rekening terkait. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Studi kasus siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, analisis transaksi. Tuan Hadi Wijaya membuka usaha jasa pariwisata yang diberi nama Wijaya Bahari pada bulan September 2021. Selama bulan September 2021, melakukan transaksi sebagai berikut dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, membuat jurnal umum. Dari transaksi tadi, didapatlah total jurnal umum yaitu 203.630.000. Setelah penjurnalan, lanjut diposting ke buku besar. Untuk nama akun pertama yaitu kas. Saldonya di debit senilai 6.610.000. Lalu di akun piutang usaha saldonya di debit 21.900.000. Nama akun bahan habis pakai saldonya di debit 1.820.000. Nama akun peralatan saldonya di debit senilai 37.860.000. Nama akun utang usaha saldonya di kredit senilai 3.050.000. Nama akun pendapatan diterima di muka saldonya di kredit senilai 4.800.000. Nama akun modal saldonya di kredit senilai 55.700.000. Nama akun riba saldonya di debit senilai 2.500.000. Nama akun pendapatan jasa saldonya di kredit senilai 71.450.000. Nama akun beban sewa saldonya di debit senilai 13.790.000. Nama akun beban utilitas saldonya di debit senilai 10.050.000. Nama akun beban gaji saldonya di debit senilai 38.210.000. Dan beban lain-lain saldonya di debit senilai 2.260.000. Dari nilai buku besar tersebut didapatlah nilai neraca saldo sebelum penyesuaian. Totalnya yaitu 135 juta rupiah. Kelima, membuat jurnal penyesuaian.
Berikut data penyesuaian pada akhir bulan September pada wisata bahari. Maka didapatlah jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Totalnya senilai 6.805.000. Keenam, neraca lajur. Isinya yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Keenam, membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Dari total pendapatan senilai 74.760.000 dikurangi total beban senilai 67.805.000. Dapatlah laba senilai 6.955.000. Lalu laporan perubahan modal. Modal awalnya senilai 55.700.000. Ditambah laba bersih senilai 6.955.000. Dikurangi pripe senilai 2.500.000. Didapatlah modal akhirnya yaitu 60.155.000. Lalu neraca, yang isinya yaitu aset dan liabilitas. Aset lancar isinya kas, piutang usaha, bahan habis pakai. Total aset lancar senilai 31.120.000. Aset tetap berisi peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Total aset tetap 36.360.000. Total aset lancar ditambah total aset tetap dapatlah hasilnya 67.480.000. Total liabilitas dan ekuitas juga senilai 67.480.000 dan hasilnya balance. Yang terakhir yaitu membuat jurnal penutup. Dapat dilihat pada gambar hasil